Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian dari contoh soal 2. Contoh soal 2 ini sebenarnya agak sedikit ribet ya, tapi pelan-pelan Ustadz akan jelaskan. Oke, kalian bisa sekalian lihat rangkuman kalian. Langsung saja. Soalnya adalah piringan berbentuk silinder pejal dengan massa 2 kg dan jari-jari R berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 8 radian per sekon. Nah, jadi itu kayak ada silinder pejal. Silinder pejal itu kayak irisan dari kayu, dari batang pohon tuh, atau mungkin CD. Tapi kan CD kan lebih tipis kan? CD lebih tipis. Tapi kalau ini tuh agak, dia tuh punya tingginya gitu. Silinder ya, silinder pejal. Ada di tabel kalian ya. Ada di tabel kalian kan bisa lihat bagaimana bentuk dari silinder pejal itu. Nah, dari silinder pejal ini masanya 2 kg. Sekalian kita tulis yang diketahui ya. Baca soal sambil analisa apa yang diketahui. Diketahui silinder pejal masanya 2 kg. Oke, masanya 2 kg. Lanjut, jari-jarinya R. Oke, berarti jari-jarinya adalah R. Ini kita komakan. Kecepatan sudutnya 8 radian per sekon. Omeganya sama dengan 8 radian per sekon. Nah, oke, jadi silinder pejalnya ini dia berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per sekon. Nah, kemudian sebuah benda dengan jari-jari yang sama. Oke, berarti selain ada benda yang silinder pejal, juga ada benda lain gitu. Berarti ada 2 benda ya. Benda ini jari-jarinya sama dengan piringan. Ingin diletakkan tepat di atas piringan. Oke. Jadi benda ini jari-jarinya sama dengan piringan yang berbentuk silinder pejal ini. Berarti kita bisa bikin ya, R. Kan ada 2 benda nih. Yang satu piringan yang berbentuk silinder pejal, yang kedua adalah benda yang ini. Berarti kita bikin aja ya supaya gampang tuh, ada benda 1 dan benda 2. Jadi di sini kan dia bilang nih jari-jarinya sama dengan piringan. Piringan kan yang silinder pejal ini. Berarti kita bisa bikin jari-jari benda 1 sama dengan jari-jari benda 2. Oke, kita bisa bikin R1 sama dengan R2. Oke, berarti yang ini apa atas ini? M1. Benda pertama yaitu piringan yang berbentuk silinder pejal. Berarti ini M1, ini omega 1. Oke, karena jari-jarinya sama ya, R1 sama dengan R2, jari-jari piringan sama dengan jari-jari benda ini sama. Berarti kita bisa bikin R1 sama dengan R2 sama dengan R aja. Biar lebih memudahkan, tidak ada perbedaan R1 R2, jadi kita bisa bikin R aja. Oke, lanjut. Dah, benda ini ingin diletakkan tepat di atas piringan. Ini kan piringan yang silinder pejal ini. Ini piringan yang kita bikin piringan. Dan di soal ini dia mau naruh suatu benda di atas piringan ini. Di atas piringan ini mau ditaruh suatu benda. Oke, kita anggap benda itu ini ya. Oh iya, jari-jarinya kan sama ya, berarti besarnya sama berarti. Oh, inilah. Anggap aja seperti ini ya bendanya ya. Bendanya seperti ini ya. Kita kan nggak tahu bentuk bendanya, nggak dikasih tahu di soal. Nah, benda yang kedua ini ditaruh di atas piringan. Dan ingat, piringan ini kan berputar dengan kecepatan 8 radian per sekon, kan dia berputar ya. Terus ditaruh benda di atasnya. Berarti otomatis benda yang piringan sama benda yang kedua ini yang ditaruh di atas, berarti kan kecepatannya sama kan. Kamu anggap deh, taruh CD, kemudian CD-nya ditaruh CD lagi lah, anggap seperti itu. Berarti kan antara CD pertama yang di bawah sama CD yang kedua di atas itu kan putarnya pasti sama gitu. Jadi nanti kecepatan sudutnya itu pasti sama, tapi
bukan 8 radian per sekon lagi, itu nanti kita lihat lagi gitu. Nah, oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi nanti setelah digabungin, pasti kecepatan piringan dan kecepatan benda ini pasti sama. Tapi kita nggak tahu berapa sih kecepatan itu. Nanti kita akan hitung di sini. Oke, sehingga akan berputar bersama. Ini ada kata-katanya, sehingga akan berputar bersama. Dah lanjut. Kecepatan sudut sistem paling besar jika benda yang diletakkan di atas piringan berupa. Oke, jadi pertanyaannya ini adalah benda yang mana sih yang bakal ditaruh di atas ini dari kelima benda ini, option A sampai option E, 5 benda ini yang mau ditaruh di atas, dan benda itu bakal menghasilkan kecepatan sudut akhirnya, kecepatan sudut sistem itu yang paling besar gitu. Kan tadi Ustadz bilang kan, kecepatan piringan dan kecepatan benda berputar kan sama kan, tapi kita nggak tahu kecepatannya berapa, kecepatan sudutnya berapa. Nah, sekarang pertanyaannya ini adalah benda yang mana yang ditaruh di sini supaya kecepatan sudutnya itu berputar paling besar, Nih, paham ya apa yang ditanya ya? Jadi otomatis kita bakal nanti cek satu-satu. Yang option A ini, option A ini kecepatan sudutnya berapa, kecepatan sudut akhir ya, option B berapa sampai option E berapa, nanti kita cek yang mana yang paling besar, dan yang paling besar itu adalah jawaban dari soal ini. Oke, semoga bisa dipahami dan kita lanjut ke sini. Berarti ditanya adalah omega yang paling besar dari benda yang mana gitu ya. Oke, lanjut. Kita jawab. Selanjutnya kan di sini ada 2 keadaan. Keadaan pertama di mana cuman piringan aja yang berputar. Oke. Piringan yang berputar itu keadaan 1. Keadaan 1. Oke. Dan keadaan 2 adalah ketika piringan ini, piringan silinder kejal ini digabungin dengan suatu benda. Ini adalah keadaan 2. Oke, paham ya? Keadaan 1 ketika piringan sendiri yang berputar. Keadaan 2 ketika piringan digabungin dengan suatu benda yang tidak kita ketahui itu berputar. Dan itu disebut dengan keadaan kedua. Jadi ada keadaan 1 dan keadaan 2. Nah, kalau ada keadaan seperti ini, keadaan 1 dan keadaan 2, maka berlakulah hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal dengan momentum sudut akhir adalah kekal. Maksudnya adalah momentum sudut awal dengan momentum sudut akhir bernilai sama. Oke, dapat dipahami ya? Berarti berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2. Oke, bisa dipahami ya? Oke. L1 kan rumusnya I kali omega. Ini juga I dikali dengan omega. Berarti I1 omega 1, I2 omega 2. Bisa dipahami ya? Dan kita analisa keadaan 1. Momen inersia 1, I1, momen inersia keadaan 1. Di keadaan 1 cuman ada satu benda. Berarti momen inersia cuman ada 1, karena cuman ada satu benda ya. Dan momen inersianya ini kan bendanya silinder kejal. Berarti momen inersia dari silinder kejal, momen inersia dari silinder kejal ini adalah setengah M R kuadrat. Oke, di sini Ustadz bikin R aja. Kenapa? Kenapa nggak bikin R1 Ustadz? Karena di soal udah dibilang kalau jari-jarinya sama. Kan kita udah bikin nih R1 sama dengan R2 sama dengan R. Berarti kita bikin aja di sini R, nggak usah bikin R1 lagi. Oke, bisa ya dipahami ya. Dan kemudian di sini omega 1. Omega 1-nya berapa? 8 radian per sekon.
kan di keadaan satu cuma satu benda, yaitu silinder kejal. Berarti omeganya adalah omega dari silinder kejal. Omega silinder kejal kan omega 1. Omega 1-nya 8 radian per sekon. Bisa ya, sama dengan I2 kali omega 2. Udah, ini tuh keadaan 2. Keadaan 2 ini ada dua benda, berarti momen inersianya ada 2. Kita bisa bikin I silinder kejal, kita bisa bikin I1 ya sebenarnya. I silinder kejal I1 aja deh kita bikin. Oke, kalau gitu yang ini kita jadi Romawi aja ya, biar tidak membingungkan. Berarti ini udah benar ya Kak. Ini adalah keadaan momen inersia 2. Bisa ya dipahami ya. Oke, ini ada I1 ditambah I2 kali omega 2. Oke, bisa ya. Dan lanjut, 8 bagi 2 4 M R kuadrat sama dengan I1. I1 nya apa? I1 kan benda pertama. Benda pertama ini kan adalah silinder kejal. Itu kan setengah MR kuadrat juga. Ditambah I2. I2 nya apa? I2 nya kan benda yang tidak diketahui. Dan tadi kan Ustadz sudah singgung kalau momen inersia semua benda itu sama sebenarnya. Rumusnya adalah KMR kuadrat. Yang beda adalah K. K setiap benda itu berbeda-beda. Jadi di sini kita bikinnya KMR kuadrat dulu karena kita nggak tahu bendanya apa, sehingga kita tidak tahu koefisiennya apa, koefisiennya berapa. Jadi kita bisa bikin KMR kuadrat. Jadi di sini omega 2. Omega 2 ini yang akan kita cari nanti. Oke, lanjut di sini. Berarti 4 MR kuadrat sama dengan, di sini ada R kuadrat, di sini ada R kuadrat, berarti bisa kita keluarkan ya. Jadi setengah M ditambah KM dikalikan R kuadrat omega 2. Bisa ya sampai sini. R kuadratnya kita pindahkan keluar. Oke, lanjut ya. Ini Ustadz hapus soalnya. Nah, kita sambung ke sini. Ustadz bikin di sini lanjutannya 4MR kuadrat sama dengan setengah M tambah KM R kuadrat omega 2. Omega 2 ini adalah omega kecepatan sudut sistem akhir ya. Kecepatan di kejadian 2. Oke. Di sini ada M. Ini kan M1 ya sebenarnya. Sebenarnya ini adalah M1 kan, keadaan 1 kan ada silinder kejal, M1 nya 2 kg. Berarti kita bisa bikin 4 kali 2 R kuadrat sama dengan, oh ya, ini kan ada R kuadrat, ini R kuadrat kan. Berarti ini bisa dicoret. Jadi yang sini hilang ya, karena sama-sama punya R. Jadi sama dengan setengah M ditambah KM dikalikan omega 2. Bisa ya. Ini punya M, yang ini punya R kuadrat, ini punya R kuadrat juga. Berarti R kuadratnya bisa dihilangkan. Sisa di sini 8 sama dengan setengah M tambah KM omega 2. Nah, ini M berapa? Ini kan ada MM nih, belum Ustaz jelaskan ini M berapa atau ini M berapa. Ini berarti M1, ini M1, ini M2. M2 ini adalah benda yang di atas ini ya, yang kita tidak tahu ini benda apa gitu. Dan masanya juga nggak tahu. Itulah gunanya option. Di option kan ada jenis bendanya dan masa bendanya kan. Nanti kita pakai data itu. Oke, intinya M2 adalah benda yang ditaruh di silinder kejal piringan ini. Oke, bisa ya. Berarti ini adalah M1, ini M2, ini M1, ini M2. Oke, langsung aja kita masukin M1-nya. M1-nya 2 ya. 2. M2 kan belum tahu kan.
nanti kita cek di option setelah dapat W2. Jadi kita tulis aja dulu di sini adalah M2. Oke. Sampai sini bisa ya. Kita cuma menggantikan aja M1-nya 2 karena M1 udah diketahui yaitu 2 kilo. N2-nya kita tulis saja dulu M2 untuk sementara. Jadi di sini 8 sama dengan 1 ditambah KM2 omega 2. Nah, kan kita mencari kecepatan sudut sistem yang akhir atau kecepatan sudut keadaan 2. Berarti rumusnya omega 2 sama dengan ini pindah ke bawah ya. Berarti 8 per ini gak usah buka kolom lagi deh, langsung aja 1 ditambah KM2. Nah, inilah persamaan kecepatan sudut pada keadaan 2, yaitu omega 2 sama dengan 8 per 1 tambah KM2. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk menguji option A sampai option D dengan cara memasukkan koefisiennya berapa, masanya berapa. Setelah itu kita cari dari A sampai E, kecepatan sudutnya yang paling besar tuh yang mana, yang menghasilkan kecepatan sudut paling besar, itulah jawabannya. Oke, nanti berarti kita hitung yang ini nanti ya. Nah, selanjutnya kita akan menguji masing-masing option dengan memasukkan data yang ada di option ke dalam persamaan yang ini, persamaan kecepatan sudut keadaan 2, yaitu 8 per 1 tambah KM2. Oke, yang pertama option A. Option A ini adalah bola pejal dengan massa 1,5 kg. Dan untuk bola pejal kalian bisa lihat ya di tabel berapa K-nya. Omega 2 sama dengan 8 per 1 tambah KM2. Berarti 8 per 1 tambah K. Kan bola pejal rumus momen inersianya adalah I sama dengan 2 per 5 mr kuadrat. Berarti 2 per 5 itu adalah K-nya. Jadi K-nya adalah 2 per 5 M2. M2 nya berarti massa dari bola pejal ini. Oh, sorry ya, ini kita tadi bikinnya W2 ya, omega 2 ya. Ini berarti omega 2, bukan W2. Bukan W2 angka ini ya, tapi yang ini. Paham ya maksudnya ya. Jadi M2 yang ini adalah 1,5. Oke, berarti di sini 8 per 1 tambah 2 kali 1,5 berarti 3 ya. 3 per 5 sama dengan ini 8 per 5 per 5, 5 tambah 3 8 per 5. Oke. Jadi jawabannya 8 kali 5 40 per 8 ya. 40 per 8 5. Oke. Jadi omega 2 nya kecepatan sudut pada keadaan 2 di mana piringan, bawahnya piringan, di atasnya adalah bola pejal. Mereka berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per sekon. Yang awalnya tadi ini kan kalau sendiri berputarnya 8, ternyata kalau digabungin jadi 2 dengan benda atasnya adalah bola pejal, kecepatan sudutnya menjadi 5 radian per sekon. Berkurang ya kan, massa juga berpengaruh, makanya kecepatannya berkurang 5 radian per sekon. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas option B, di mana option B ini bola berongga dengan massanya 1,2 kg. Jadi data yang di option B kita masukkan ke persamaan omega 2-nya. Oke, langsung aja ya. Di sini omega 2 sama dengan 8 per 1 ditambah K dari bola berongga ya. Kan bola berongga tuh momen inersianya I sama dengan 2 per 3 mr kuadrat. Kamu bisa cek di tabel lagi, tabel momen inersia. 2 per 3 mr kuadrat berarti 2 per 3 adalah nilai koefisiennya. Berarti kita bikin di sini adalah 2 per 3. M2 nya masukkan 1,2 kg.
berarti omega 2 nya 8 per 1 tambah 2 kali 1,2 itu 2,4 per 3, berarti 8 per 1 tambah 2,4 bagi 3 0,8 ya. Ini dapatnya 8 bagi 1,8 sama dengan 4,44. Oke, ini radian per second. Oke, jadi kecepatan sudut ketika piringan silinder kejalnya digabungkan dengan bola berongga yang awalnya tadi piringan cuman berkecepatan sudut 8 radian per second, dan ketika digabungkan dengan bola berongga dengan massa 1,2 kg, jadi ada bolanya berongga ya, di sini ada rongga. Ini anggap aja bola berongga. Jadi ketika piringan berputar sendiri itu 8 radian per sekon, ketika ditambahkan dengan bola berongga di atasnya, maka kecepatan sistemnya menjadi 4,44 radian per sekon. Oke, ini untuk option B ya. Nah, selanjutnya ini adalah option C ya. Option C ini adalah bola berongga, dimana ya ini option C ya, bola berongga dengan masanya 1,05 kg. Oke, kita coba hitung omega akhir sistemnya apabila piringan digabungkan dengan bola berongga. Berarti 8 per 1 ditambah, oke, bola berongga tadi 2 per 3 ya, dikalikan dengan M2 nya 1,05. Oke, sama dengan 8 per 1 ditambah 2 kali 1,05, ini berarti 2,1 ya, bagi 3 sama dengan 8 per 1 tambah 0,7 ya, 0,7 ya. Oke, benar ya, 0,7. Jadi omega 2 sama dengan 8 per 1,7, dan ini hasilnya adalah 4,7 radian per sekon. Oke, yang D ini adalah silinder tipis. Silinder tipis di mana masanya adalah 1 kg. Oke, coba kita hitung lagi berapa kecepatan sistem ketika kejadian kedua. 8 per 1 tambah silinder tipis K nya, rumus silinder tipis kan momen inersianya I sama dengan mr kuadrat aja kan, berarti koefisiennya 1, berarti K nya kita tulis aja, berarti 1 dikalikan dengan M2 nya 1 juga, berarti 8 per 2 ya, ini kan 1 kali 1 ditambah 1 2, jadi 4 radian per sekon. Oke, lanjut yang E. Yang E ini adalah silinder tipis juga, dengan massa 2 nya adalah 0,8 kg. Oke, kita masukkan ke rumusnya, berarti 8 per 1 ditambah, kan ini sama ya sebenarnya, jadi K nya juga 1, dan ini masanya aja berubah jadi 0,8 ya, terus berarti 8 per 1,8. Oke, ini jawabannya 4,44 radian per sekon. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa omega yang paling besar itu di option A, di mana option A itu tadi 5 radian per sekon ya, 5 radian per sekon. Jadi yang paling besar ada option A,
dengan bendanya itu adalah bola pejal dengan masanya itu adalah 1,5 kg. Jadi yang benar adalah option A ya, untuk menghasilkan kecepatan sudut, di mana kecepatan sudutnya itu paling besar.